Baik, selamat pagi semuanya. Ya, di video kali ini Pak Rido akan coba untuk mempraktekkan ya bagaimana sih cara untuk membuat akun di suatu jurnal ilmiah ya. Ini bisa dilakukan untuk jurnal ilmiah ataupun jurnal pengabdian. Di mana sebelum kita melakukan submission atau sebelum kita melakukan submit atau biasa kalau dipahami itu seperti upload gitu ya, upload jurnalnya, itu kita harus membuat akun terlebih dahulu yaitu dengan melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan registrasi pada suatu jurnal ya. Secara umum di FEB sendiri ini memiliki dua jurnal mahasiswa ya. Untuk prodi akuntansi ini ada jurnal Japko dan untuk prodi manajemen ini ada jurnal konsentrasi ya. Dan di sini Pak Rido akan mencoba untuk membuat di akun ataupun membuat di jurnal konsentrasi ya, registrasi di jurnal uh, konsentrasi ya. Ya, alamatnya adalah konsentrasi.upstegal.ac.id ya. Kalau sudah klik OK, nah setelahnya, nah ini tampilan ya untuk jurnal konsentrasinya tersebut. Nah, kalau sudah di sebelah kanan atas di sini ada tulisan register ya, atau artinya registrasi ya. Kita tinggal klik saja. Nah, setelah diklik, maka kita akan diarahkan ke laman untuk pengisian profil kita. Ya, profil kita, data diri kita ya maksudnya ya. Nah, yang pertama di sini adalah given name. Ya, given name ini maksudnya adalah nama kita itu siapa. Ya, kan di Indonesia sendiri ini untuk penamaan seseorang itu bisa menggunakan beberapa apa ya, suku kata ya. Ada yang hanya satu suku kata, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat dan seterusnya, bahkan ada yang panjang sekali gitu ya, sampai 12 suku kata seperti itu. Nah, untuk itu nanti kita akan tinggal memasukkan ke given name-nya itu. Misalnya nih, namanya itu adalah Salsa ya, Salsabila gitu ya. Maka given name-nya gimana? Namanya misalnya ya, Pak Rido ketik dulu Salsa Bila ya, seperti ini contohnya ya. Dia berarti terdapat dua suku kata ya, salsa dan juga bila seperti itu. Nah, untuk given name-nya cukup dimasukkan yang salsanya saja, nama depannya saja, karena memang given name ini adalah nama depannya saja yang dimasukkan ya, kalau memang dua suku kata. Terus bilanya itu gimana Pak, yang suku kata keduanya itu pada namanya dia dimasukkan ke family name-nya ya. Jadi salsa di given name, bilanya itu di family name, karena memang untuk family name ini biasanya itu digunakan untuk nama akhirnya ya, atau biasanya kalau orang-orang keturunan ya, entah itu orang dari Sumatera misalnya ya, dari keturunan Padang gitu ya, atau keturunan Batak dan juga lain-lainnya, yang memang mereka itu ada borunya misalnya, atau mereka itu keturunan yang lainnya, entah itu keturunan Chinese ya, keturunan misalnya kayak dari Amerika gitu, dari Eropa dan sejenisnya, ya mereka kan pasti ada nama keluarganya. Nah, nama keluarga itu adalah family name ini. Tapi kalau misalnya tidak memiliki nama keluarga, maka family name ini cukup diisi dengan nama akhirnya. Nah, ini kalau memang dua suku kata. Kalau misalnya lebih dari dua suku kata gimana? Oh, misalnya seperti nama Parido gitu ya. Parido kan namanya kan cukup panjang ya, ada 4 suku kata. Ya, diketik ya. Misalnya ini ya, Muhammad Arido Nur Amin gitu ya. Maka gimana? Yang dimasukkan ke given name-nya. Nah, given name-nya ini dimasukkan nama suku pertama, kedua, dan ketiganya. Ya, karena memang ada 4 suku kata ya. Dan suku kata keempatnya itu Aminnya ini dijadikan ke family name-nya. Eh, nah ini Oke, Amini ini kita pindah ke family name. Nah, jadi Muhammad Arido Nurnya itu di given name-nya dan Aminnya ini di family name-nya. Nah, Pak, kalau misalnya cuma satu suku kata gimana, Pak? Gitu ya. Misalnya adalah Rizal gitu ya. Rizal seperti itu gitu ya. Terus gimana, Pak? Ya, kalau memang dia cuma satu suku kata, maka baik given name-nya ataupun family name-nya itu juga sama. Diisinya adalah Rizal dan Rizal. Nah, seperti itu ya. Jadi Rizal dan Rizal, seperti itu given name dan juga family name-nya. Kemudian affiliation-nya. Nah, affiliation ini diisi dengan asal dari universitas masing-masing. Ya, berhubung memang ini diperuntukkan untuk mahasiswa UPS Tegal ya, atau Universitas Pancasakti Tegal, maka affiliation-nya juga sama. Diisinya adalah Universitas Pancasakti Tegal. Tinggal diketik saja. Universitas Pancasakti Tegal. Oh, T-nya kurang gede. Nah, Pancasakti Tegal seperti itu ya. Ingat, affiliation ini adalah asal dari universitasnya. Kemudian country-nya.
country-nya berarti diisi Indonesia. Sudah otomatis karena memang kita warga negara Indonesia. Emailnya, nah emailnya diisikan. Ya, diisikan sesuai dengan email kita ya. Tadi kita menggunakan nama Rizal, berarti di sini misalnya adalah rizal@yahoo.com. Ya, seperti itu emailnya. Yang memang aktif ya, jangan lupa email yang dimasukkan haruslah email aktif. Ya, jangan email yang tidak aktif atau email sembarangan juga lain-lainnya yang dimasukkan gitu ya. Karena nanti biasanya itu akan diminta kode verifikasinya. Jadi kalau misalnya nanti pas diverifikasi itu kalian tidak mengklik verifikasinya itu atau verify-nya, maka akunnya tidak akan aktif. Ya, harus diverifikasi dulu, baru nanti akunnya aktif dan baru bisa melakukan submission gitu atau submit ya. Username-nya, nah username ini ada beberapa aturan ya. Kita tidak bisa menggunakan apa namanya ya, huruf besar dan huruf kecil penggabungan, tidak bisa juga menggunakan beberapa simbol-simbol gitu ya. Jadi yang simbol yang bisa digunakan itu seperti titik bisa, underscore bisa, itu bisa digunakan. Spasi tidak bisa, lalu strip itu tidak bisa gitu ya, bintang dan lain-lain itu nggak bisa ya. Kalau angka bisa digunakan ya. Misalnya username itu adalah Rizal 123 ya, Rizal 12 Rizal 123 seperti ini ya. Itu bisa apa tidak Pak? Bisa. Nah, tapi kalau misalnya R-nya besar, IZAL-nya itu kecil gitu ya, itu tidak bisa ya, karena memang kita harus menggunakannya itu adalah lowercase ya. Hurufnya itu harus kecil semua seperti itu. Nah, password. Password ini digunakannya ini harus minimalnya itu adalah 6 karakter. Ya, di sini mudahnya adalah 1 2 3 4 5 6. Nah, Pak Ridho gunakan huruf saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repeatnya juga harus sama, harus sesuai. Tidak boleh berbeda ya. Klik yes, I agree, ya, yes juga, I would like, bla 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 ya. Setelah di checklist 2 ini, kemudian klik I'm not a robot. Ya, nah di sini diminta untuk apa namanya ya? Untuk memverifikasinya gitu ya. Kalau memang bukan robot seperti itu. Ini biasanya gagal. Oh, langsung berhasil ya. Oke, setelahnya kita bukan klik login, tapi klik register. Ya, klik register, not now. Nah, muncul ya. Ya, dia mengirimkan email verifikasi ke email yang tadi kita daftarkan, yaitu rizal@yahoo.com. Ya, maka setelah melakukan registrasi ini, silakan buka email masing-masing dan lihat apakah ada email yang memang dikirimkan dari jurnal konsentrasi. Ya, kalau memang ada, tinggal diklik, terus klik verifikasi, maka email kalian akan langsung aktif, akun kalian akan langsung aktif. Ya, baik ini digunakan menggunakan jurnal konsentrasi bagi mahasiswa manajemen ataupun jurnal JAPCO untuk mahasiswa akuntansi, ini prosesnya semuanya sama gitu ya. Jadi nanti silakan ikuti langkah-langkahnya. Kalau memang ada kesulitan bisa langsung meninggalkan pesan di kolom komentar ya. Itu saja yang Pak Ridho informasikan untuk hari ini dan terima kasih.